Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Farida. Saat ini saya semester 3 di STAI Kiai Badrul Zaman. Juga mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu Bapak Cecep Saiful Milah MPD dengan judul mata kuliah yaitu Perencanaan Pendidikan dan Administrasi Pendidikan. Perencanaan pendidikan meliputi pengertian, tujuan, proses, dan prinsip-prinsip. Pengertian perencanaan pendidikan. Menurut Yusuf Knox, perencanaan pendidikan adalah suatu proses persiapan alternatif untuk kegiatan yang diarahkan dengan tujuan dan usaha yang optimal. Ada juga menurut Guruji, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan meliputi A. Upaya mengoptimalkan sumber daya, B. Panduan dalam suatu pelaksanaan perencanaan, C. Gambaran yang nyata dari kegiatan-kegiatan. Upaya mengoptimalkan sumber daya meliputi ketenaga kerjaan di pendidikan, yaitu salah satunya guru. Nah, guru di sini tuh harus bisa mengoptimalkan, di mana ia harus dapat memberikan contoh yang baik atau bimbingan yang baik kepada muridnya. Salah satunya seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya panduan dalam suatu pelaksanaan perencanaan. Dalam suatu pelaksanaan perencanaan itu harus juga dipandu ya, harus ada panduannya juga. Jika tidak atau asal-asalan itu tidak akan efektif dan akan menyebabkan perencanaan tidak signifikan. Selanjutnya, gambaran yang nyata dari kegiatan-kegiatan. Nah, gambaran yang nyata dari kegiatan-kegiatan ini itu juga harus diperhatikan untuk dapat perencanaan, tujuan perencanaan itu lebih ke jelas gitu. Selanjutnya, proses perencanaan pendidikan, yaitu 1. Penyusunan rencana, yang kedua penyusunan program rencana, yang ketiga pelaksanaan rencana, yang keempat melakukan pengawasan, yang kelima evaluasi. Nah, penyusunan rencana di sini itu dalam proses itu dibutuhkan sekali ya, karena untuk mengoptimalkan sebuah rencana. Yang kedua, penyusunan program rencana. Penyusunan program rencana itu harus benar-benar dioptimalkan sama dengan penyusunan rencana tadi. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Tidak akan mendapatkan tujuan yang bagus ya jika tidak terlaksananya pelaksanaan tersebut. Keempat, melakukan pengawasan. Nah, di sini itu harus benar-benar diawasi dengan baik. Pengawasan di sini ya untuk menjadikan terlaksananya suatu pelaksanaan rencana tersebut. Yang kelima, evaluasi. Nah, evaluasi itu harus juga dilakukan karena untuk mengoptimalkan sebuah rencana menjadi lebih baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam perencanaan, yaitu A. Komprehensif, B. Integral, C. Efisien, D. Fleksibel, E. Objektif, dan G. Kelengkapan dan kekuatan data. Apa yang dimaksud dengan komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan. Setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya. Selanjutnya, integral, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegrasi ke dalam perencanaan yang menyesuaikan. Selanjutnya, efisien. Efisien itu yaitu biaya terbatas yang harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya. Selanjutnya, fleksibel. Fleksibel yaitu tidak kaku tetapi dinamis. Selanjutnya, objektif, yaitu kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif atau kelompok kalangan tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, kelengkapan data yang akurat, yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat. Administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan ialah rangkaian sejumlah atau proses kerjasama dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan yang sistematis diselenggarakan oleh salah satu pendidikan formal.
Selanjutnya, administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam sebuah penyelenggaraan di suatu pendidikan untuk mencapai pendidikan yang lebih efisien dan optimal. Selanjutnya, fungsi-fungsi administrasi. Fungsi-fungsi administrasi meliputi A. Planning, B. Organizing, C. Motivating, D. Controlling. A. Planning. Planning ialah suatu perencanaan. Dalam administrasi dan manajemen, planning itu sangat dibutuhkan karena itulah awal dari perencanaan dan manajemen untuk menentukan hal tersebut menjadi sukses. Selanjutnya, organizing. Organizing itu ialah pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan kegiatan di mana aktivitas berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antara pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya, motivating, yaitu pergerakan. Pergerakan atau istilah pembimbingan menurut De Lianggi merupakan aktivitas seorang manajer dan pemerintahan menugaskan, menjuruskan, mengarahkan dan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya, controlling atau pengawasan. Pengawasan itu ialah kegiatan di sini ya untuk dilakukan agar perilaku personal organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih bukan tahap belajar ya, masih terus mencoba untuk belajar dan menjadi lebih mengembangkan ilmu yang telah saya terima dari para dosen. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Juga berikan saran, motivasi juga untuk saya agar menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.